Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Julian Kapke, satu-satunya penumpang selamat usai pesawatnya jatuh dari ketinggian 3048 meter. Sahabat sebuah kisah, selama akhir 1960-an hingga 1970-an, maskapai penerbangan nasional Peru Lansal mendapatkan peringkat buruk karena beberapa kecelakaan yang menyebabkan kematian lebih dari 200 orang. Pada tahun 1966, penerbangan Lansal 501 menabrak gunung. Sebanyak 49 orang di dalamnya, termasuk 6 awak tewas. Kurang dari 4 tahun kemudian, penerbangan Lansal 502 mengalami nasib yang sama. Dari 100 orang di dalamnya, hanya 1 orang yang bisa selamat. Maskapai ini mendapatkan reputasi yang semakin buruk, tetapi Lansa terus beroperasi karena menjadi moda transportasi utama dari satu kota ke kota lainnya di Peru. Pada 24 Desember 1971, penerbangan Lansa 508 dijadwalkan dari ibu kota Lima ke Pucallpa di wilayah tengah negara itu. Penerbangan itu membawa 6 awak dan 86 penumpang. Di antara penumpang ada 2 warga Jerman, ahli arkeologi Maria Kopce dan putrinya yang berusia 17 tahun, Juliana. Mereka menuju Pucallpa untuk bertemu sang suami, Hans William Kopce, seorang ahli zoologi yang sedang melakukan penelitian di hutan Amazon. Hanya 40 menit setelah take off, pesawat kecil yang mereka tumpangi disambar badai petir. Sambaran petir menghantam tangki bahan bakar, menyebabkan sayap lepas dari lambung pesawat. Semua orang di dalam pesawat tiba-tiba sadar kecelakaan tak dapat dihindari lagi. Pesawat itu turun mendadak dan mulai hancur ketika semakin dekat ke tanah. Akhirnya, setelah jatuh bebas dari ketinggian 10.000 kaki, pesawat hancur di tengah hutan Amazon. Kurang dari 1 jam usai musibah itu, Juliana menemukan dirinya sebagai satu-satunya yang selamat dari penerbangan Lansal 508. Meski nyawanya selamat, dia terluka parah. Tulang selangkangannya patah dan luka dalam di kakinya, dan dia menderita gagal otak parah. Ketika pesawat itu hancur, gadis remaja yang masih terikat di tempat duduknya terjatuh ke tanah. Dalam setengah sadar, dia memanggil ibunya, tetapi tak ada suara apapun. Namun demikian, putri seorang sosiologi berpengalaman yang telah menghabiskan 1,5 tahun tinggal di sebuah stasiun penelitian di hutan hujan ingat pelatihannya. Dia mencoba mengais-ngais makanan di reruntuhan pesawat, tetapi hanya menemukan sebungkus permen untuk menahan rasa lapar. Karena dia rapuh dan kehilangan kacamatanya, sulit baginya untuk menemukan kemana lagi dia pergi. Selain itu, penglihatannya rusak karena dekompresi pendadak dari kabin pesawat. Dia menyerah pada kenyataan jika ibunya selamat dari kecelakaan setelah dia menemukan beberapa mayat yang tersebar di hutan. Julian tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan melalui hutan hujan lebat dengan harapan menemukan tanda-tanda peradaban. Sadar daerah itu mungkin penuh dengan ular berbisa, dia melemparkan sandal ke depannya untuk menguji tanah. Cara ini memperlambatnya cukup banyak, tetapi terbukti berguna karena dia tidak menemukan ular di sepanjang jalan. Namun, saking lebatnya hutan, keberadaan pesawat yang jatuh tidak dapat terdeteksi. Sementara itu, pencarian jalan keluar membawa Julian ke sungai kecil. Dia tahu jika menelusuri hilir akan membawanya keluar dari hutan, sehingga remaja Jerman itu meskipun terluka harus berjalan selama 10 hari. Dia berharap bertemu dengan seseorang sebelum meninggal karena kelelahan. Pada satu titik, Julian yakin tidak bisa berjalan lagi. Namun kemudian sebuah pandangan muncul. Awalnya dia yakin itu adalah halusinasi. Di tepi sungai ada perahu motor kecil dengan sekaleng bensin. Saat dia belajar dari ayahnya, bensin adalah senjata ampuh dalam melawan belatung pemakan daging. Dia menerapkannya ke lengannya dan berhasil menarik 35 belatung keluar dari lengannya walaupun menyakitkan. 1 jam kemudian, pemilik perahu yang merupakan penebang kayu lokal kembali. Para penebang itu tampak ketakutan
melihat kondisi Julian dan mengira sebagai roh air dari cerita rakyat setempat. Namun Julian mampu berbahasa Spanyol dan menjelaskan kepada mereka apa yang telah terjadi. Warga pun memberinya pertolongan pertama dengan menggunakan perahu selama 7 jam ke desa terdekat. Julian pun dipindahkan dengan pesawat menuju rumah sakit di Pulcapa. Di sana, dia akhirnya bersatu kembali dengan ayahnya, serta mulai pulih dari luka dan trauma yang dia alami. Berita tentang satu-satunya penumpang yang selamat dan melakukan perjalanan selama 10 hari di hutan menyebar cepat, dan wartawan bergegas mewawancarainya. Ketika masih di rumah sakit, gadis itu diganggu oleh wartawan. Bahkan beberapa di antaranya menyamar dengan pakaian seperti staf medis untuk mendapatkan izin. Julian pun menjadi semakin tertutup. Menurutnya, apa yang ia alami bukanlah sesuatu yang ingin dibagikan dengan orang lain. Dia kehilangan ibunya dan menyaksikan mayat yang seolah menghantui dirinya selama bertahun-tahun. Akhirnya, dia melanjutkan hidupnya dan mengikuti jejak kedua orang tuanya. Setelah belajar biologi di Jerman, dia menyelesaikan gelar PhD dalam bidang mamalia. Julian kembali ke Peru, di mana melakukan penelitian tentang populasi kelelawar di Amazon. Meski sudah pulih, tapi menurut sebuah wawancara pada tahun 2010, trauma itu masih membekas. Saya mengalami mimpi buruk untuk waktu yang lama, selama bertahun-tahun, dan tentu saja kesedihan tentang kematian ibu saya dan orang lain kembali lagi dan lagi. Pikiran mengapa hanya satu-satunya yang selamat itu selalu menghantui saya. Demikian kisah hari ini. Nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.